Mari kita coba menyimak kisah ini. Seorang anak usia 16 tahun hafal seluruh ilmu kedokteran yang ada pada zamannya. Usia 18 tahun sudah menjadi dokter istana. Usia 21 tahun sudah menyelesaikan karya filsafat yang sampai hari ini masih menjadi rujukan dunia. Namun, di balik kejeniusannya, tokoh ini pernah hampir rusak secara mental karena pikirannya sendiri. Ia pernah mengalami fase gelap sekali, di mana ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa berpikir jernih. Ia tersiksa oleh pikirannya. Ia berjuang mati-matian melawan kecemasan intelektual yang hampir menghancurkan hidupnya. Tokoh itu adalah Ibnu Sina, dan hari ini kita akan membahas sisi yang jarang diketahui orang, bagaimana seorang jenius dunia Islam hampir tumbang karena overthinking, dan bagaimana ia bangkit kembali hingga menjadi salah satu ilmuwan terbesar sepanjang sejarah manusia. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami sisi gelap Ibnu Sina, kita harus mulai dari sinar paling terang dalam hidupnya. Kejeniusannya yang luar biasa sejak kecil. Ibnu Sina lahir tahun 980 Masehi di Afsanah dekat Bukhara. Ayahnya seorang ulama dan pejabat pemerintahan dinasti Samaniyah. Dari kecil ia dikelilingi buku, dan ini menjadi racun manis bagi seorang anak yang pikirannya bergerak lebih cepat daripada orang dewasa di sekitarnya. Di usia 10 tahun, ia sudah menghafal Al-Quran. Di usia 14 tahun, ia sudah melewati semua gurunya sendiri. Ia mempelajari fikih, adab, logika, matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat Yunani. Ia tidak hanya belajar, ia melompat, ia terbang. Ibnu Sina menulis dalam autobiografinya, "Aku menguasai ilmu kedokteran, hingga aku merasa tidak ada lagi yang dapat kupelajari darinya." Ini ditulis oleh muridnya Abu Ubaid Al-Juzaini dalam buku biografi Ibnu Sina. Ingat ya, ini ia ucapkan di usia 16 tahun. Tapi justru disinilah awal dari masalahnya. Semakin tinggi ia naik, semakin gelap jurang yang ia lihat. Ketika Ibnu Sina menginjak usia 17-18 tahun, ia memasuki dunia filsafat metafisika. Dan disinilah badai pertamanya muncul. Ia membaca karya Aristoteles, metafisika berkali-kali, bahkan sampai 40 kali. Sampai bagian-bagian buku itu hampir ia hafal. Namun, setiap kali ia membaca, ia justru semakin bingung. Ibnu Sina menulis, "Aku membaca metafisika Aristoteles, namun aku tidak memahami isinya. Setiap kali aku selesai membacanya, pemahamanku semakin kacau." Autobiografi Ibnu Sina yang dihimpun dalam Sirat Asy-Syahir-Rois dicatat oleh Al-Juzani. Disinilah muncul apa yang sekarang kita sebut mental fatigue, cognitive overload, anxiety akademik, overthinking ekstrim. Ia mulai mengalami gejala yang sangat modern, gelisah tanpa sebab, kepala penuh pertanyaan, tidak menemukan arah, frustrasi karena tidak bisa memaknai sesuatu yang ia baca berulang-ulang. Ibnu Sina bukan hanya stres, ia tersiksa oleh pikirannya sendiri. Ia berada dalam kondisi yang ia sebut sebagai hairah, kebingungan filosofis yang sangat dalam. Dan ini baru permulaan. Setelah berminggu-minggu tidak memahami metafisika, Ibnu Sina mulai memasuki fase gelap. Ia menulis, "Aku mencapai titik kelelahan dan keputusasaan. Hatiku sempit, pikiranku kacau. Aku tidak mampu menemukan jalan keluar." Ditulis Al-Juzani dalam kitab Sirat Asy-Syahir-Rois, ini adalah bentuk mental breakdown. Dan reaksi Ibnu Sina apa? Ia mengurung diri. Ia tidak ingin bertemu orang. Ia menghindari keramaian. Ia mencoba membaca buku yang sama berkali-kali sampai dirinya hampir pingsan. Lalu, apa yang ia lakukan? Disinilah sisi spiritual Ibnu Sina muncul. Sisi yang jarang sekali dibahas. Ia pergi ke masjid setiap malam, sholat, dan berdoa.
"Wahai pembuka, bukakanlah bagiku apa yang sulit aku pahami." Setelah berhari-hari doa dan pencarian batin, ia membeli buku kecil, syarah atau penjelasan atas metafisika Aristoteles karya Al-Farabi. Dan ketika ia membacanya, boom, satu kalimatnya terkenal. "Ketika aku membaca syarah itu, tersingkaplah bagiku maksud Aristoteles. Aku merasa beban besar telah lepas dari pikiranku." Al-Juzani, Sirat Asy-Syaikh Ar-Rais. Ia merayakan pemahaman itu dengan bersedekah kepada fakir miskin. Ini adalah titik terang pertama setelah kegelapan panjang. Banyak orang mengira setelah menjadi jenius dan memahami metafisika, hidup Ibnu Sina akan mulus. Ternyata tidak. Ibnu Sina justru memasuki fase kehidupan yang paling kacau. Ia diincar penguasa, dituduh berkhianat, hidup berpindah-pindah, pernah dipenjara, menjadi buronan, tidur hanya 2-3 jam sehari, menulis buku dalam pelarian. Ibnu Sina menulis dalam Al-Qanun fit Tib, "Aku menulis sebagian besar kitab ini di sela-sela perjalanan di atas punggung unta." Tekanan politik dan kelelahan fisik membuat kesehatan mentalnya melemah kembali. Di masa ini, ia sering mengalami serangan cemas, insomnia, kelelahan ekstrem, demotivasi. Muridnya Al-Juzani mencatat bahwa Ibnu Sina pernah berkata, "Pikiranku terus bekerja, bahkan ketika tubuhku menolak." Ini adalah sindrom yang hari ini kita kenal sebagai overthinking kompulsif. Salah satu sisi yang jarang dibahas, karena dianggap terlalu sensitif, adalah dua kelemahan pribadi Ibnu Sina yang justru makin memperburuk tekanan mentalnya. 1. Perfeksionisme berlebihan. Ibnu Sina tidak pernah puas dengan satu jawaban. Ia ingin mencapai kepastian absolut. Ibnu Sina menulis, "Aku tidak akan meninggalkan suatu masalah sebelum aku memahami hakikatnya." Ini terdengar keren, tapi sebenarnya berbahaya bagi dirinya. Yang kedua, kebiasaan begadang dan penyiksaan diri. Ibnu Sina tidur sangat sedikit. Ia memaksa tubuhnya berpikir di luar batas manusia normal. Al-Juzani mencatat bahwa ia kadang minum anggur untuk merelaksasikan pikirannya setelah berhari-hari tidak tidur. Ibnu Sina sendiri pernah mengaku bahwa ia menggunakan obat, bahkan alkohol, bukan untuk mabuk, tetapi untuk meredakan ketegangan syaraf setelah kerja mental ekstrim. Inilah sisi Ibnu Sina yang manusiawi. Ia jenius, tapi rapuh. Dan inilah bagian yang paling indah dari hidup Ibnu Sina. Di tengah kekacauan mental, ia menemukan pola penyembuhan diri yang unik. Kombinasi dari 1. Ilmu. Ia menulis Al-Najat, Al-Qanun, Asy-Syifa, bukan hanya untuk umat manusia, tapi juga untuk menenangkan dirinya sendiri. Menulis adalah terapi baginya. Yang kedua, musik. Ibnu Sina percaya musik dapat menyeimbangkan kejiwaan. Ia bahkan menulis teori musik yang hari ini masih dipelajari. Yang ketiga, doa dan spiritualitas. Ia tidak pernah meninggalkan ibadah bahkan di masa kelam. Ia mengatakan, "Ketika akal tidak mampu menyingkap sesuatu, aku memintanya kepada Allah." Akhir hidup Ibnu Sina adalah hasil dari seluruh perjalanan batinnya. Ia menulis lebih dari 450 buku. Dalam kedokteran, Al-Qanun menjadi rujukan dunia selama 600 tahun. Dalam filsafat, Asy-Syifa menjadi ensiklopedi terbesar ilmu klasik. Tapi warisan terbesarnya bukan itu. Warisan terbesarnya adalah pelajaran tentang manusia. Bahwa jenius pun bisa tersiksa oleh pikirannya. Bahwa pikiran kuat tidak menjamin jiwa kuat. Bahwa ilmu tanpa ketenangan hati bisa menghancurkan seseorang. Dan bahwa kebingungan adalah bagian dari perjalanan menuju kebenaran. Jadi, ketika kita berbicara tentang Ibnu Sina, jangan hanya bayangkan seorang ilmuwan besar dengan jubah putih dan pena emas. Bayangkan juga seorang manusia yang duduk sendirian di malam hari, mencari jawaban di antara halaman buku, namun juga di antara sujud dan doa. Malam-malam ketika ia bingung, gelisah, hampir menyerah, itulah malam-malam yang membentuk dirinya. Dan mungkin di balik overthinking dan kegelisahan kita hari ini,
kita juga sedang berada di gerbang pencerahan seperti yang pernah dialami Ibnu Sina. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini dapat menambah wawasan kita tentang tokoh-tokoh muslim yang berpengaruh. Jangan lupa bantu channel ini, like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.